Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah di sore hari yang cerah ini kita masih bisa menghirup udara di bulan suci Ramadan, di bulan yang penuh ampunan, di bulan yang penuh rahmat. Semoga dahaga kita, lapar kita menjadi penembus surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ibadah yang dilakukan oleh hamba Allah yang namanya manusia sebelum menjadi manusia. Salah satunya adalah ibadah puasa, yang mana puasa ini adalah ibadah yang dilakukan oleh nafsu sebelum masuk ke dalam jasad kita. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu terpisah daripada diri manusia, nafsu ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah berkehendak untuk mengujinya. Saat nafsu dihadapkan kepada Allah, nafsu diuji dengan pertanyaan, man anta wa man ana. Nafsu ditanya, man anta wa man ana, siapa engkau dan siapa aku? Maka dengan congkaknya nafsu menjawab, ana, anta. Aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Saat nafsu congkak, nafsu tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk menyiksanya, untuk memenjarakannya di dalam lautan api. Maka nafsu dibenamkan, dibakar di dalam neraka selama 1000 tahun. Dan setelah dibakar, nafsu diangkat dan diajukan pertanyaan seperti tadi, man ana wa man anta, dengan jawaban ana, anta, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Maka diperintahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala malaikat untuk memenjarakan nafsu ke dalam lautan es dan dibekukan selama 1000 tahun. Dan setelah selesai dibekukan selama 1000 tahun, diangkat kembali dan diajukan pertanyaan yang sama dengan man ana wa man anta. Tetap jawabannya masih congkak, masih tetap angkuh. Maka saat yang ketiga kali Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk memenjarakannya selama 7 hari. Saat mendengar itu, nafsu malah tertawa. Nafsu berkata, aku dibakar di dalam neraka 1000 tahun, aku tidak tunduk. Dibenamkan di dalam lautan es 1000 tahun, aku tidak tunduk. Ini hanya 7 hari. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala belum selesai memerintah kepada malaikat, penjarakan nafsu itu selama 7 hari dan jangan dikasih makan dan dikasih minum. Saat hari pertama, nafsu masih congkak, masih angkuh. Hari kedua, nafsu masih tetap bertahan dengan keangkuhannya. Hari ketiga mulai lemas, tidak bisa berdiri. Hari keempat, hari kelima, bahkan hari keenam sudah tidak bisa berjalan lagi dan tidak bisa berkata apapun. Saat itu nafsu diseret seperti kain yang lusuh dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah saat ditanya man ana wa man anta, jawabannya ana abduka anta robbi, aku adalah hambamu dan kau adalah Tuhanku. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui bahwa nafsu itu tidak tunduk dengan zikir, nafsu itu tidak tunduk dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka tidak salah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ampunan, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi,
akan diampuni dosanya orang-orang yang melakukan dua amalan yang disebut dengan amalan kembar, yaitu yang pertama adalah man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Amalan disebut kembar itu man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa bulan Ramadan dan itu didasari dengan keimanan dan lillah, hanya karena mencari ridha Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni segala dosa. Dan amal satu lagi adalah man qoma Ramadan, barang siapa yang melakukan atau berdiri di bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan, yaitu dengan banyak melakukan amal ibadah berupa sholat sunat, yang masyhur adalah dengan sholat sunat tarawih, ya mulai dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka ini akan menjadi wasilah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu yang akan menundukkan hawa nafsu kita adalah dengan kita melakukan atau melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Karena nafsu kita asyaddu min alfi syayatin mal'unin, lebih jahat, lebih kuat, dan lebih tidak tunduk dibandingkan dengan 1000 setan yang dilaknat. Artinya dengan puasa ini semoga kita semua bisa menundukkan hawa nafsu kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiqul hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.